Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sekarang sudah memasuki surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini jenisnya Makkiyah. Jadi jumlah ayatnya 19 ayat. Di dalam kajian ilmu tafsir, nanti kita harus bisa membedakan apa itu tafsir, apa itu ilmu tafsir. Ya, jadi sama seperti fikih dan usul fiqh. Ini begitu juga, tafsir itu apa sebenarnya? Ilmu tafsir itu apa sebenarnya? Jadi kalau tafsir itu, kalau di dalam bahasa Arab itu al-kashfu, jadi mengungkap makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran, itu tafsir namanya. Tapi ilmu tafsir itu adalah satu disiplin ilmu. Disiplin ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam tafsir. Ya, jadi contohnya apa? Nasakh mansukh, asbabun nuzul, itu apa itu? Jadi yang kita pelajari ini bukan ilmu tafsir, tetapi tafsir. Ya, jangan salah nanti. Jadi di dalam kajian ilmu tafsir ada satu kajian namanya munasabah namanya. Jadi munasabah itu keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini munasabah namanya. Sehingga satu ayat itu tidak mungkin terlepas dengan ayat yang lain, selalu tersambung. Bahkan di dalam kajian Imam Asy'arawi, jadi beliau mengatakan bukan satu ayat saja, satu surah dengan surah yang lain itu semua tersambung semuanya. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas, semua tersambung. Makanya kalau ada yang mengatakan begini, seperti orang kafir katakan dan Yahudi katakan, nu'minu bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'din, itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi mereka mengatakan kami beriman sebagiannya, sebagiannya tidak beriman. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran sebagian saja, satu ayat saja, itu artinya kan sudah terputus. Kalau sudah terputus berarti sama saja dia tidak beriman kepada seluruh Al-Quran. Ya. Kalau ada satu ayat saja yang tidak kita yakini, jadi ketika kita baca Al-Quran, saya tidak yakin sama ayat ini, anak yakin loh nih, tapi yang lain yakin semua, berarti masih diragukan keimanan kita. Karena semua ayat ini dari surah Al-Fatihah itu semua terkait sampai surah An-Nas. Bahkan istilah Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau itu Bismillah kan dimulai dengan Al-Fatihah kan Bismillah dengan ba. Kemudian surah An-Nas minal jinnati wan nas sin. Apa kata Imam Sya'rawi? Bas. Jadi dimulai dengan ba, diakhiri dengan sin, bas. Bas itu apa artinya dalam bahasa Arab? Bas. Sudah cukup, sudah memadai isi Al-Quran itu. Dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi artinya kalau kita ingin mengetahui Al-Quran, itu mulai dari Fatihah sampai surah An-Nas dan terkait untuk panduan hidup. Sudah cukup itu. Ya. Jadi semua terkait. Makanya surah Al-Infitar ini kalau munasabahnya ini masih ada hubungan dengan cerita tentang hari kiamat.
Jadi hari kiamat itu masih hubungannya dengan surah Al-Infitar ini, yang kajian kita pada pertemuan yang lalu ini. Infitar ini apa maknanya? Infitar itu sama maknanya insyiqaq. Infitar ini terbelah. Insyiqaq itu juga. Kalau kita belah durian, kita belah itu namanya insyiqaq. Atau kita belah buah-buahan, itu insyiqaq namanya. Tapi bukan dengan pisau, tidak. Kita belah secara paksa, itu insyiqaq namanya. Ini begitu juga infitar. Makanya di dalam tafsir Sawi, jadi beliau mengatakan begini. Kenapa duluan langit yang dihancurkan baru bumi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika kiamat nanti kita bertanya, apakah duluan hancur bumi, meledak bumi, kemudian baru langit, atau planet-planet yang lain? Maka kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, duluan dihancurkan langit. Kenapa? Karena dimulai dengan infitar di sini. Infitar langitnya dulu. Kenapa? Karena bumi ini ibarat bangunan, kata beliau. Mithlul bina. Kemudian langit itu mithlus saqf. Langit itu seperti atap. Seorang itu kalau ingin menghancurkan rumahnya, jadi tidak menghancurkan ininya dulu, bangunannya dulu, tidak, tapi atapnya dulu dihancurkan. Setelah atapnya itu hancur, baru dihancurkan bangunannya. Demikian pula ketika hari kiamat nanti. Yang duluan dihancurkan oleh Allah adalah langit dulu. Ketika langit sudah hancur, benda langit yang di langit itu sudah hancur, baru dihancurkan bumi-bumi. Kita akan lihat nanti ketika kiamat itu, tiupan sangkakala yang pertama, bagaimana posisi, bagaimana bumi ini, bagaimana langit, dan bagaimana lautan, akan kita lihat nanti. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Jadi kita mulai kajian ini surah Al-Infitar, atau nama lain adalah Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu terbelah. Ya, sebelum kita masuk kemarin, apa kata Imam Sawi dalam tafsir beliau? Ya'rifun nas 'inda mautihi al-khair wa syarr. Seorang itu ketika mau meninggal dunia, dia sudah tahu bagaimana kebaikan dan keburukan yang dilakukan ijmaliyah, secara ijmali. Dia sudah tahu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengunjungi seorang pemuda yang sakratul maut, ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Pemuda itu dia tahu aina masirahu, kemana tujuannya, apakah dimasukkan ke dalam surga atau di dalam neraka. Tetapi secara garis umum, secara umum ya, belum secara khusus. Makanya seorang itu ketika mau meninggal dunia, maka kalau disambut dengan baik oleh malaikat, maka dia kemungkinan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau disambut dengan buruk oleh malaikat, maka kemungkinan besar dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kata Imam Sya'rawi lagi, wa ya'rifu 'indal ba'thi, dan dia itu akan tahu lagi bagaimana amal ibadah dia secara khusus, tafsilian, 'indal ba'thi. Ketika dia dibangkitkan pada mahsyar, baru dia tahu. Jadi secara khusus, kalau jadi secara umum. Makanya sebagian penafsir itu termasuk Imam Al-Qurtubi, hari kiamat itu dihitung mulai seorang itu meninggal dunia, yang sudah kiamat itu. Kiamat bagi diri dia. Jadi artinya alam barzakh itu kiamat. Kemudian hari kebangkitan itu kiamat. Ini hari akhir, hari kiamat. Kiamat itu hari diluruskan semua. Yaumul mizan. Ketika ditimbang kita itu apakah banyak keburukan atau kebaikan, itu juga kiamat. Ketika seorang dibalas pahalanya oleh Allah dan diberikan balasan maksnya dosa yang sudah dia lakukan, ini namanya yaumul qiyamah juga. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Makanya ketika ditiup sangkakala yang kedua, seorang akan tahu lagi dia akan dimasukkan surga atau neraka secara khusus. Kalau tadi dia memang sudah tahu deh, dia sudah tahu ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat. Ya, sekarang kita mulai ayat ini. Jenisnya makiyah. Jadi kata Imam Sawi bila khilaf. Tidak ada yang ikhtilaf ulama di sini. Dia itu madaniyah atau makiyah, tidak. Jadi ulama sepakat kalau ayat ini adalah makiyah. Makiyah ini ada beberapa versi pemahaman makiyah. Ada yang mengatakan makiyah itu turun di Mekah. Ada yang mengatakan makiyah itu sebelum hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah itu makiyah semua namanya. Setelah Rasulullah hijrah itu madaniyah semua namanya. Walaupun nanti ada yang mengatakan makiyah itu Mekah, madaniyah itu Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat. Ya, idzas sama'u fatarat. Allah menyebutkan langit satu di sini. Tetapi langit satu ini sudah mewakili langit yang lain. Langit itu kan ada 7 langit. Jadi ada 7 langit. Semua langit itu akan terbelah semuanya sebelum hancurnya bumi. Kita pada beberapa pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas apa beda idza dengan id. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan idza, artinya apa? Sesuatu hal belum terjadi dan akan terjadi, dan kita harus yakin. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus yakin kalau kejadian itu akan terjadi. Sebagaimana kafir Quraisy ketika mereka berdebat dengan Rasulullah SAW. Apa kata kafir Quraisy? Kalau kamu betul seorang rasul, kamu betul seorang nabi, tolong belah bulan itu menjadi 2. Akhirnya Rasulullah, gimana caranya? Permintaannya macam-macam. Bulan dibelah menjadi 2. Padahal bulan menjadi 2. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, bulan itu bisa terbelah menjadi 2. Sehingga di tengah-tengah kota Mekah itu ada Jabal Qubis. Jadi bulan menjadi 2, di tengahnya ada Jabal Qubis. Apa kata Rasulullah? Coba lihat sendiri. Apa kata orang-orang Quraisy? Kamu sudah pandai sihir ya Muhammad. Sudah dituduh Nabi Muhammad main sihir. Jadi artinya bulan itu sudah dibelah menjadi 2. Kemudian disatukan kembali oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kemudian bulan itu nanti akan dikumpulkan bersama matahari. Kita harus yakin juga. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ketika matahari itu disatukan, diadu dengan bulan, artinya kehancuran semuanya. Kita harus yakin. Jadi keyakinan ini di dalam Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa idza. Idza itu belum terjadi dan akan terjadi, dan kita harus yakin kalau itu akan terjadi. Ya. Idza bu'thira ma fil qubur. Kalau seandainya manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, harus yakin kita, harus yakin. Ya, jadi makanya bedanya dengan id. Kalau id itu cerita tentang sejarah. Jadi makanya kalau di dalam Al-Quran kita membaca wa id qala rabbuka lil malaikah, itu sejarah. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, sejarah. Artinya apa? Nabi Ibrahim dulu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperlihatkan kepada beliau bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Ya. Ini sejarah namanya. Jadi makanya cerita-cerita itu ada yang satu sejarah, ada satu lagi cerita masa depan. Masa depan dengan kita. Jadi ini masa depan. Jadi artinya apa? Manusia harus yakin kalau kejadian ini akan terjadi. Idzas sama'u fatarat. Ini infatarat sama seperti insyaqqat. Apabila langit-langit itu terbelah. Ada yang mengatakan ini tiupan sangkakala yang pertama. Ada yang mengatakan ini tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa tiupan sangkakala yang pertama? Karena ketika Allah sebelum menghancurkan bumi ini, menghancurkan langit dulu. Kenapa tiupan sangkakala yang kedua? Tiupan sangkakala yang kedua karena ketika ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit dari kuburnya semuanya. Malaikat turun dari langit semuanya. Maka karena malaikat turun dari langit, maka langit itu terbelah semuanya. Linuzulil malaikah. Dari langit pertama sampai langit ke-7 semua malaikat turun. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, jumlah malaikat di langit pertama itu ketika dia turun itu sampai 10 kali jumlah manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pada langit kedua itu jumlahnya 10 kali lipat dari malaikat pada langit pertama. Malaikat pada langit ketiga jumlahnya 10 kali lipat dibandingkan malaikat langit kedua sampai langit ke-7. Jadi makanya setiap langit itu ada penghuninya, ada malaikatnya. Yang seperti kita kita bahas dalam surah Al-Buruj. Al-Buruj itu kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas demi istana. Jadi arti istana apa? Pasti ada yang tinggal di istana ini. Artinya setiap langit itu ada para malaikat yang tinggal di sini. Jadi makanya kita jangan menyangka cuma di sini aja ada kehidupan manusia. Bahkan di langit itu lebih dahsyat lagi. Semua manusia kalau dikumpulkan nanti di padang mahsyar jumlahnya tidak melebihi dari malaikat pada langit pertama. Bahkan lebih banyak malaikat 10 kali dibandingkan jumlah manusia dari Nabi Adam dulu ketika dibangkitkan sampai kita sekarang ini dan setelah generasi setelah kita. Artinya 10 kali. Artinya begitu luasnya langit.
Kalau kita bangga dengan bumi ini, udah bangga dengan semuanya. Cuma apa namanya? Sebuah ciptaan Allah yang kecil sekali kalau dibandingkan dengan matahari tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna infatarat. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, tafsir Sawi, ketika sudah dihancurkan lagi, maka setelah itu dihancurkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru rata semuanya, diganti semuanya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi saya gantikan dengan yang lain. Jadi tidak sama seperti yang kita tinggal ini. Tetapi materialnya berasal juga dari material bumi. Kenapa? Padang mahsyar itu adalah bagian daripada bumi. Maka ketika ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit di padang mahsyar itu artinya apa? Bangkit dari material bumi ketika dia meninggal dunia dulu. Ini kalau ada yang tanya nanti, kok manusia dibangkitkan di padang mahsyar? Mahsyar itu di mana? Sedangkan manusia meninggal di bumi ini. Padang mahsyar adalah bumi ini nanti bahagian daripada padang mahsyar. Maka ketika nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, semua terangkat, semua gunung-gunung terangkat, tidak ada apa-apa lagi. Jadi la tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut yang kedua. Wa idzal kawakibun tafarat. Tafarat ini maknanya tasaqatat. Kawakib ini masuk semuanya. Tata surya itu semuanya. Jadi kawakib itu termasuk bintang, planet-planet. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tasaqatat akan jatuh semuanya. Jadi kalau dulu bintang kita lihat di atas, tapi sekarang bintang sudah jatuh ke bawah, semuanya jatuh. Kalau kita lihat dulu ada planet ini, planet itu, semuanya tidak ada lagi, semuanya berjatuhan semuanya. Semuanya tidak ada lagi. Jadi makanya nanti ketika di padang mahsyar nanti tidak ada lagi yang namanya planet-planet. Yang ada cuma langit saja dengan matahari yang disebutkan oleh Allah di dalam riwayat dan dalam Al-Qur'an. Jadi artinya nanti matahari yang ada, langit yang ada, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi kawakib itu tidak ada lagi, bintang tidak ada lagi. Maka kita jangan pernah mengharap nanti di padang mahsyar ada malam, ada siang, tidak ada lagi, tidak seperti di dunia ini. Maka tidak akan kita lihat lagi nanti muncul bulan, tidak ada lagi. Yang ada matahari selalu. Berarti kalau siang-siang terus. Berarti kalau 5.000 tahun, 5.000 tahun terus. 50.000 tahun, 50.000 tahun terus. Berarti kalau siang-siang terus, tidak ada malam-malam lagi. Tidak ada malam, tidak ada pagi, tidak ada lagi. Berarti kalau ada matahari, siang-siang terus. Sampai pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu selesai. Wa idzal kawakibun tafarat. Ini namanya jumlah syartiyah. Dari pertama saja sudah disyartiyah oleh Allah. Syartiyah itu syarat. Kalian tahu kapan kiamat itu? Kalian tahu nggak kapan manusia bertobat kepada saya? Kalian tahu nggak kapan manusia itu teringat kepada saya? Kalian tahu nggak kapan manusia itu teringat kepada dosa-dosanya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti idzas sama'u fatarat, langit itu sudah dibelah oleh Allah, wa idzal kawakibun tafarat. Ketika nanti dia lihat langsung dengan mata kepala dia, ketika sebelum terjadi kiamat itu, semua hancur semua, tasaqata, semua jatuh. Bintang-bintang jatuh, planet-planet jatuh. Ketika itu baru dia tahu nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sudah dua. Kemudian yang ketiga, ini syaratnya sampai berapa kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan satu syarat saja, tidak. Syarat yang pertama langit terbelah. Syarat yang kedua, itu bintang-bintang dan planet-planet itu semuanya jatuh. Kemudian syarat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Ya, saya minta kalau yang ada terjemahan coba dibaca sebentar. Kita ingin lihat apa yang di dalam terjemahan itu. Ya. Dan apabila lautan menjadikan meluap. Dan apabila lautan itu meluap. Ya, sekarang kita lihat tafsirannya. Tafsirannya ada 3. Tafsiran fujirat itu ada 3. Yang pertama, ketika kiamat nanti, itu air laut itu naik semuanya. Ya, air laut itu naik. Sebagaimana naiknya air laut pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi tidak separah Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu sampai-sampai air laut itu dengan langit hampir lengket. Ya, jadi makanya Allah katakan, Nabi Nuh itu, saya munculkan air dari tanah dan munculkan dari ini sehingga iltakal ma'u. Ya, air yang dari langit ini sudah ketemu. Tetapi ketika kiamat nanti, air laut itu naik semuanya rata, semuanya habis semuanya. Ini tafsiran yang pertama, fujirat yang pertama. Fujirat yang kedua, apabila air laut itu kering. Ya.
Maka tanda-tanda kiamat nanti air laut itu akan kering semuanya. Kenapa? Bumi ini sudah terbelah. Airnya diserap semuanya ke dalam. Ini seperti waktu terjadi tsunami. Pertama itu waktu kita lihat gempa, setelah gempa itu airnya surut semuanya, kering semuanya. Jadi makanya ini yang kedua, kering semuanya. Yang ketiga, makna fujirat. Lautan kan banyak. Ada lautan Atlantik, ada laut Teduh, ada laut Tengah, ada laut Merah, ada laut India, ada laut. Semua laut itu menyatu menjadi satu. Ya, ini tafsiran yang ketiga. Menyatu menjadi satu. Maknanya apa? Tidak ada yang apa lagi daratan-daratan itu tidak ada lagi. Ini sebenarnya hampir sama dengan tafsiran yang pertama tadi, dia meluap. Tapi ini tidak. Ini dia menyatu satu sama lainnya sehingga menjadi bahran wahidan. Lautan yang satu semuanya, rata semuanya. Tidak nampak lagi nanti ini ada benua ini benua ini, tidak nampak lagi. Ya, tiga tafsiran. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini sama seperti kejadiannya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah, itu kaumnya mengatakan begini, inna lamudrakun. Wahai Musa, Fir'aun akan mendapatkan kita. Artinya apa? Kita akan diasap oleh Fir'aun, karena Fir'aun di belakang kita. Karena apa? Di depan kita ini lautan, kita tidak tahu lari kemana. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kamu kalian jangan takut, saya punya Allah yang selalu memberikan petunjuk kepada saya. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, anidrib bi'asakal bahr fanfalaka fakana kullu firqin kattawdin 'azim. Pukulkan tongkatmu di laut itu, maka akan terbelah menjadi dua. Rupanya sebelum lautan itu jalan itu menyatu, itu ada 7 lautan yang 7 jalan yang terbelah, yang dibelah 12 jalan yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ada 12 jalan? Ketika dipukul tongkat Nabi Musa ke lautan itu, maka menjadi 12 jalan semuanya. Pertanyaannya kenapa 12 jalan? Karena ada 12 kaum Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya Bani Israel itu, Yahudi itu ada 12 kelompok. Maka masing-masing kelompok mereka jalan di ininya sendiri. Akhirnya apa? Mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seperti ini jalannya, kami tidak akan pernah ketemu lagi dengan anak kami nanti. Kami akan terpisah dengan anak kami. Akhirnya Nabi Musa menghentakkan sekali lagi tongkatnya, 7 lautan, 7 jalan tadi menyatu semua menjadi satu. Kattawdil 'azim, seperti gunung yang sangat besar sekali. Jadi pertama itu hanya kecil, ada 12 jalan, tapi setelah dihentakkan tongkatnya sekali lagi, 12 jalan itu menyatu menjadi satu. Sebagaimana hari kiamat nanti, lautan yang banyak sekali itu menyatu menjadi satu, sehingga satu lautan semuanya, bahran wahidan. Kaum muslimin sedang jemaah ini. Wa idzal qubur bu'thirat. Ya, jadi tadi sudah juga. Jadi kalau lautan sudah menjadi ini sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama. Sekarang tiupan sangkakala yang kedua. Wa idzal qubur bu'thirat. Apabila kubur itu bu'thirat. Nanti ada yang membaca buhsirat. Ada yang baca bu'thirat. Tetapi yang lebih ma'rufnya adalah bu'thirat, bukan buhsirat. Maka jangan heran kita nanti ada bacaan-bacaan wa idzal quburu buhsirat. Tapi yang ma'rufnya adalah bu'thirat. Bu'thirat itu apa? Syekh Tantawi dalam tafsir beliau itu mengatakan sara al-asfal, yang bawah itu menjadi atas, itu bu'thirat namanya. Jadi batinuhu yakunu zahiruhu. Jadi yang batin, yang tersembunyi itu menjadi nampak. Maksudnya apa? Mayat-mayat yang ada di dalam tanah itu semua diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia naik ke atas semuanya. Ini setelah roh-roh itu menyatu dengan tubuh semua. Jadi makanya setelah roh itu menyatu dengan tubuhnya, maka semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Wa idzal quburu bu'thirat. Apabila yang ada di dalam kubur itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berapa syarat sudah? Sudah 4 syarat ya. Ada 4 syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Setelah itu alimat nafsun ma qaddamat wa akhar. Ya, baru manusia tahu dirinya. Artinya setelah terjadi tiupan sangkakala yang pertama,
Setelah terjadi tiupan sangkakala yang kedua, ini dibuktikan dengan manusia bangkit dari kuburnya semuanya, baru dia tahu alimat nafsun. Nafsun itu pribadi. Ini yang dimaksudkan dengan nafsun ini bukan nafsu saja tidak, tapi seluruh anggota tubuhnya. Roh dia, jasad dia itu baru dia menyesal, baru dia tahu. Alimat nafsun maka damat. Apa yang sudah dia buat dulu di dunia? Apakah dia patuh kepada Allah? Apakah dia taat kepada Allah? Ini sama seperti firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi di dunia ini manusia itu kata Allah, wahai manusia, innaka kadihun. Kalian itu ada kelompok-kelompok yang istiqamah berbuat maksiat kepadaku. Setiap hari tidak ada yang maksiat yang tidak dilakukan. Setiap hari maksiat selalu kata Allah. Ini makna kadihun. Kadihun itu apa? Dia dipenuhi hidupnya dengan maksiat selalu. Sampai tapi maksiat. Keluar rumah maksiat, pergi kantor maksiat, pulang maksiat, tidur maksiat, semua maksiat kata Allah. Tapi ada juga kelompok yang kadihun juga. Kadihun itu apa? Dia lakukan ketaatan kepada Allah, walaupun cuma sedikit-sedikit. Dia taat kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Allah, pergi kantor taat kepada Allah, pulang begitu juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dua kelompok yang berbeda kata Allah. Ada satu kelompok yang mereka buat maksiat selalu. Ada satu kelompok mereka ini taat selalu kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadahnya itu sedikit, famulaqi. Dua-dua mereka itu akan ketemu dengan saya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sama juga seperti apa? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik dan lain sebagainya. Walaupun mereka itu tetap pada pendiriannya, mereka akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu juga. Alimat nafsun maka damat. Jadi arti kata mat di sini apa? Maka damat, apa yang sudah dilakukan dulu di dunia, apakah kebaikan ataukah keburukan. Makanya manusia itu di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir jalan lain, ya, dua tafsir ini, mereka akan teringat kepada Allah pada dua tempat. Ya, yang pertama apa? Yang pertama ketika sakaratul maut. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, ini dua tempat ini. Jadi makanya yang pertama sekali, kalla sawfa ta'lamun. Tidak ada masalah, biarin dia berbuat maksiat kata Allah. Nanti ketika sakaratul maut dia pasti teringat kepada saya. Fir'aun, bagaimana kerasnya Fir'aun. Ketika mau tenggelam itu dia teringat kepada Allah. Apa kata dia? Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Bani Israel. Ini kata Fir'aun. Semua seperti itu kata Allah. Ya. Walaupun nanti tidak berani dia ungkapkan, tapi dalam hatinya dia pasti teringat kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menciptakan roh itu adalah saya kata Allah. Maka roh itu akan kembali kepada saya. Roh mengakui kalau saya itu yang menciptakannya. Ini dibuktikan dengan ketika Allah berdialog dengan roh di alam roh. Alastu bi rabbikum. Bukankah saya menciptakan kamu, memberikan rezeki kepada kamu, yang sudah mendidik kamu, yang sudah membuat kamu seperti ini, nyaman dengan nikmat-nikmat? Bala kata roh itu. Maka roh itu dia sudah jauh dari Allah ketika dia menyatu dengan tubuh. Makanya ada orang ketika menyatu dengan tubuh dia makin dekat dengan Allah. Ada yang makin jauh dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat zahirinya. Zahiri apa? Hissi itu sudah bisa dirasakan dengan anggota tubuhnya. Kalau dulu masih roh, alam roh, maka dia nikmati terus. Kapan dia teringat kepada Allah? Ketika akan dipisahkan kembali roh itu, mau pulang baru, oh my Allah, baru dia teringat. Kenapa saya berbuat begini? Kenapa begini? Baru dia teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Nanti dia akan tahu ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Dia akan teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Sumpah Allah, bukan sumpah, syaratnya, syarat 4 syarat ini. Syaratnya apabila ini, dibangkitkan lagi dari kubur, baru manusia mengakui kalau dia dulu sudah berbuat dosa. Satu. Yang kedua, kadamat ini apa? Dia akan tahu, oh ini kebaikan yang saya lakukan, ini keburukan yang saya lakukan. Sudah. Yang kedua, maka damat wa akharat. Akharat itu apa? Apa yang belum dia lakukan lagi. Apa yang belum dia lakukan? Makanya ada satu kelompok itu, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami ini kesempatan sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Kalau Engkau kembalikan kami ke dunia sebentar, kemudian kami akan melakukan lamas sadaqanna, kami akan bersedekah. Karena sedekah ini belum kami lakukan lagi ya Allah. Ya, sedekah belum kami lakukan. Jadi makanya nanti sedekah itu berbeda dengan sedekah, nanti ada infak lagi. Kemudian ada zakat lagi,
Kemudian ada apa namanya, adalah beberapa istilah-istilah itu. Jadi artinya beda-beda. Walaupun nanti di dalam Al-Quran itu disebutkan khudh min amwalihim sadaqah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Ya. Maka kita harus memahaminya, tidak bisa memahami dari terjemahan saja. Nanti terjemahan memahaminya, ambillah sedekah dari mereka. Bukan sedekah ayat itu. Ayat itu untuk zakat, zakat wajib. Walaupun disebutkan dengan makna sedekah di situ. Jadi khudh min amwalihim sadaqah, wahai Muhammad, ambillah dari mereka itu zakat mereka. Ya, jadi sekian persen itu kamu ambil zakat karena sudah sampai di saatnya. Kita ini sebagian kan begini. Kalau zakat itu yang padi saja tak kena. Nyalain hanya buat takutnya. Dia nak buat ribu deh yang takut juga. Apa bayar zakat? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Ketika kita sudah panen wajib bayar zakat. Jadi jangan kita pikir sawit hanya takutnya belum sawit kayak EU. Jadi pikir sawit hanya takut. Sayanglah orang-orang yang di yang tanam padi itu. Tidak seberapa tapi bayar zakat lagi. Semua harus bayar zakat. Nilam bayar zakat. Maka jangan heran nanti kenapa hasil saya ya Allah seperti ini, kenapa begini, kenapa begitu, kamu tak bayar zakat. Ya, takut anak bayi. Kemudian hati-hati orang yang tidak bayar zakat. Nanti ketika di padang mahsyar nanti ada seekor ular namanya akra ini. Ular namanya akra. Ular ini punya ekornya double. Jadi apa yang dia lakukan? Walaupun dia seorang ahli ibadah, tapi bakhil. Dia seorang ahli ibadah tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka ketika itu dia akan ditunggu oleh ular akrak namanya. Kalau manusia ketika bangkit di padang mahsyar, dia ditunggu dengan amal ibadahnya, tapi orang ini ditunggu dengan seekor ular tadi yang terus mengejar-ngejar dia. Sehingga pemuda ini mengatakan, "Kenapa kamu kejar saya?" Apa dijawab oleh ular itu? "Ana maluka. Saya ini harta kamu yang kamu simpan dulu, iddakharta. Yang kamu simpan dulu, tidak kamu keluarkan hak orang lain." Apa yang dilakukan oleh ular itu? Dia akan melilit tubuh orang ini dan dia akan menarik mulutnya. Sehingga sehingga ditarik ini mulutnya, terus begitu. Kalau kita sibuk dengan amal ibadah kita, ini bagaimana, dia sibuk dengan ular tadi. Satu. Yang kedua, ketika nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka hartanya akan menunggu di pintu surga. Dia akan protes pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak rida ya Allah. Kenapa? Karena ada hak orang lain pada saya yang belum dia tunaikan. Sehingga dia diambil dimasukkan ke dalam neraka. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Harta tadi itu seperti gosokan yang menggosok pundaknya, terus begitu menggosok pundaknya. Supaya apa? Kamu ini ada hak orang lain belum kamu tunaikan. Maka hati-hati sama zakat ini. Jadi zakat itu untuk apa? Untuk apa zakat? Zakat itu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa bedanya tutahhiruhum? Zakat itu bisa membersihkan dan membersihkan. Ya. Kalau dalam penerjemah pusing juga itu, karena sama-sama membersihkan. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, di dalam tafsir, tutahhiruhum itu membersihkan apa? Dosa, bekli dosa ini. Makanya kalau kita berinfak bersedekah, yang bekli dosa ini. Mungkin kalau ada kita dosa-dosa kecil atau apanya, bekli dosa ini. Satu. Wa tuzakkihim biha. Kalau tadi membersihkan dosa, yang kedua membersihkan akhlak-akhlak yang tidak baiknya. Itu akhlak tidak baik, bakhilnya akhlak tidak baik. Ya, jadi maka orang yang sering bersedekah, dia apa? Akhlaknya itu sudah diredamnya. Makanya kalau ingin akhlak baik, bersedekah lagi, sering bersedekah, akhlak baik. Karena apa? Dia bisa membersihkan hati, membersihkan penyakit-penyakit hati dengan sedekah. Kemudian beda sedekah zakat itu memiliki nilai sosialnya, Sosialnya bagaimana? Setelah kita membersihkan diri, membersihkan harta kita supaya berkah, maka harta kalau tidak berkah kemanapun kita bawa, kita susah selalu kalau tidak berkah. Maka supaya harta itu berkah, kita zakatkan dia. Supaya hati kita ini bersih dan berkah, bersihkan hati ini dengan yang tadi. Kemudian juga zakat sedekah itu mengandung nilai sosial. Jadi artinya ketika kita sudah berinfak bersedekah, kita bayar zakat, juga membantu perekonomian, bantu orang lain, ekonomi orang lain. Kita bisa bantu saudara kita. Makanya sedekah yang baik itu bagaimana? Sedekah yang diberikan kepada orang kerabat kita sendiri. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, orang yang bersedekah untuk kerabatnya sendiri, untuk adiknya sendiri, dia kasih sedekah untuk adiknya sendiri yang miskin, yang fakir, lebih baik dibandingkan dia bersedekah untuk orang lain. Kenapa? Karena pahalanya dua.
Kalau orang bersedekah dengan kerabatnya sendiri, pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala sudah menjalin hubungan silaturahmi kembali dengan saudara kerabatnya. Tapi kalau dia berinfak untuk orang lain, maka pahalanya cuma satu saja, kata Rasulullah. Pahala apa? Ya pahala sedekah tadi. Kita kan biasanya begini, apalagi mau akhir-akhir Ramadan, ini siapa bisa saya bantu? Kalau doa aja kan, siapa bisa saya bantu di apa namanya? Di keluar, di Jawa ada nggak yang perlu saya bantu? Ya. Padahal di tetangga samping dia itu lebih melarat dan perlu bantuan. Saudara-saudaranya lebih perlu bantuan dibandingkan orang lain. Kaum muslimin dan jemaah dirahmati Allah. Ini makna wa akharat. Makanya kalau kita itu tidak ingin terlambat, lakukanlah sekarang. Jadi walaupun tidak bisa lakukan sebanyak mungkin, lakukan sedikit-sedikit boleh juga. Ya, artinya apa? Dalam bulan ini kontinu, sebulan sekali saja bersedekah. Bulan selanjutnya sekali saja bersedekah, walaupun Rp1.000 Rp1.000. Ini bulan depan sedekah lagi, walaupun Rp1.000. Yang jelas apa? Duit yang kita sedekahkan itu untuk bersihkan jiwa saja. Maka kalau ada orang pokon hati lupa tapi juga, pokon dengki tapi juga, pokon tidak sabar, banyaklah bersedekah, banyaklah berinfak, bayar zakatlah kalian. Makanya kalau zakat itu kan setahun sekali, karena sudah sampai di sana. Tapi ada juga nanti mazhab apa itu, Syafi'i atau siapa ya? Jadi beliau mengatakan ada zakat profesi. Zakat profesi itu bisa saja nanti per harinya. Nah banyak kita potong per hari. Seorang itu pekerja bangunannya, setelah dia kerja bangunan, dari pagi dia kerja sampai sore, diberikan gaji oleh tuannya, ini gaji kamu, 200.000 diberikan, ini gaji kamu ya 200.000, kerja dari pagi sampai sore. Apa namanya, tukang bangunan ini, karena supaya hartanya bersih, dan jiwanya juga bersih, maka langsung dia potong 2,5% dari 200.000 terima. Cuma Rp5.000, Rp5.000 ini Rp5.000 dia simpan. Besok dia kerja lagi, dapat lagi dia simpan lagi Rp5.000. Besok dapat lagi kerja lagi dia simpan lagi Rp5.000. Ya. Ini namanya zakat profesi. Profesi dia sebagai tukang. Jadi makanya supaya apa? Supaya hartanya itu berkah. Jadi jangan tidak berkah. Satu, supaya bersih dirinya. Banyak sekali fungsi sedekah ini. Ya. Dan juga bisa membantu orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka supaya tidak terlambat, qaddamat wa akharat, karena permohonan ini ada diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya apa? Permohonan manusia minta kepada Allah untuk hidup kembali, maka tidak mungkin lagi hidup. Jangankan untuk ketika di padang mahsyar, orang yang meninggal ini ketika dia minta kembali lagi pun tidak bisa lagi kembali. Bagaimana mau kembali lagi? Tidak bisa kembali lagi. Orang yang sudah masuk ke alam barzakh itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kembali. Dia baik bikin dia kayak mau kayak demam mati bulan. Dia sudah hidup lagi ini, tidak ada lagi. Tidak ada orang yang bisa hidup lagi kalau sudah masuk ke alam barzakh, karena dia sudah berada di alam yang ketiga. Dia tinggal tunggu satu alam lagi, alam dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, kita lihat Bapak perlu dilanjutkan atau tidak? Oh ya, sudah cukup. Berarti sampai ayat 5 saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami bersilakan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjelasan taksis. Iya. Itu yang maksudnya taksis. Taksis ayat ke ayat lain. Ah, ya. Taksis namanya. Taksis ya. Jadi begini, di dalam kajian ilmu tafsir itu ada namanya dzikrul khas ba'dal am, dzikrul am ba'dal khas. Nah, ini ilmu tafsir namanya. Jadi makanya beda tafsir dengan ilmu tafsir. Makanya nanti ada ilmu tafsir, ada kitabnya tebal segini. Nanti ada at-tibyan fi ulumil Quran. Ada macam-macam lah ilmu tafsir ini. Adalah sebuah istilah-istilah di dalam ilmu tafsir ketika kita ini ingin menafsirkan Al-Quran. Kalau dzikrul khas ba'dal am itu artinya apa? Di dalam Al-Quran itu Allah sering menyebutkan yang khusus setelah umum. Mana contohnya? Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat-malaikat dan Jibril. Ya, kan sudah disebutkan malaikat tadi. Kenapa disebutkan Jibril itu? Ini namanya
dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus Jibril setelah penyebutan malaikat-malaikat semuanya. Ada masalah apa dengan Jibril? Jibril dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena ketika turun Al-Quran melalui perantara Jibril. Ya, Nabi Muhammad kenapa dimuliakan dengan nabi-nabi yang lain? Karena Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan dan bulan-bulan Ramadan yang lain? Karena ketika Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran, maka Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Kalau kita juga ingin jadi orang yang mulia, jangan jauhkan Al-Quran. Ya, baik-baik juga Al-Quran, baca Al-Quran terbaik, baca juga. Maka otomatis kita jauh untuk mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, anak berharap mulia. Ya, anak berharap mulia. Apa dimuliakan manusia? Muliakan manusia. Manusia memuliakan kita ada maksudnya. Ibu, ya lekainya berkah, ya lekainya betul. Pada dia nanti berkah, ibu berdoa kita nyolin, ini berdoa. Dulu kita hebat, didekati oleh orang lain, tapi sekarang tidak lagi. Ini namanya dzikrul khas ba'dal khas. Dzikrul khas ba'dal. Kalau taksis, ya taksis itu apa? Ayat ini yang masih umum dikhususkan dengan ayat yang lain lagi. Ya, jadi taksis ayat bil ayat, itu taksis. Ada nanti dia seperti ini tadi, itu ada ayat yang masih umum, kemudian nanti ada ayat yang sudah khusus. Ini namanya taksis ayat bil ayat. Kalau di dalam bahasa lain, tafsir ayat dengan ayat. Karena nanti tafsir Al-Quran itu ada tafsir ayat dengan ayat, ada tafsir ayat dengan hadis, ada tafsir ayat dengan riwayat-riwayat dan pemikiran-pemikiran para ulama. Ya, jadi macam-macam model. Makanya nanti salah satu tafsir Al-Quran dengan hadis itu adalah tafsir At-Tabari. Jadi kalau kita ini merasa saya nggak mau mendengar saya Imam Ibnu Asyur, itu kan pikiran dia sendiri itu. Ya, saya tidak mau mendengar Imam Ibnu Katsir. Ada pikiran dia sendiri, ada hal yang menyapu-nyapu. Jadi kalau kita ragu-ragu, belilah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari, beliau selalu meriwayatkan itu sesuai dengan hadis-hadis ini. Jadi ketika ditafsirkan itu, tetapi Imam At-Tabari tidak akan mengulang-ulang lagi yang sudah ini. Ya, salah satunya ini. Ini beliau tidak ada komentar apa-apa pada ayat ini, Imam At-Tabari. Kenapa? Karena sudah ada pengulangan-pengulangan ketika cerita tentang hari kiamat. Makanya ketika beliau mengatakan itu, ketika kita buka tafsir At-Tabari, ini penjelasannya kosong dalam tafsir beliau. Tidak beliau memberikan komentar apa-apa. Ya. Ini namanya taksis ayat dengan ayat. Taksis itu artinya mengkhususkan ayat ini dengan ayat itu. Artinya ayat itu masih umum, kemudian kita datangkan ayat yang khusus lagi, ini lebih khusus lagi ayatnya. Ya. Contoh begini, aqimis salat, dirikanlah salat. Kemudian ada ayat lain, aqimis salata liduluki syamsi, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu salat zuhur. Ya, sudah umum lagi, sudah khusus lagi. Kalau tadi dirikan salat secara umum, kemudian muncul lagi, dirikanlah kamu salat zuhur ketika matahari tergelincir. Jadi makanya ketika matahari tergelincirnya bagaimana? Kalau kita mendirikan kayu ini, kalau bayang-bayang belum nampak lagi berarti belum. Ketika sudah tergelincir nampak bayang-bayang sedikit sudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil dalam Al-Quran untuk melaksanakan salat zuhur, bohong. Itulah dalil dalam Al-Quran untuk melaksanakan salat zuhur. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ini dalil kalau di dalam Al-Quran itu ada kewajiban salat. Kalau ada yang mengatakan tidak ada kewajiban salat dalam Al-Quran itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masa Allah menyuruh pada seorang untuk berbuat sesuatu tapi tidak ada kewajibannya dalam Al-Quran? Tidak masuk akal. Ini namanya takhsisu syai'i bi syai'i. Ini kita jumpai di dalam ilmu tafsir ya, ilmu tafsir. Jadi artinya itulah bedanya tadi, ilmu tafsir sama tafsir. Kalau ilmu tafsir ada istilah-istilah yang ada di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu akan diungkapkan istilahnya apa namanya? Ini apa namanya? Dzikrul khas ba'dal am apa namanya? Asbabun nuzul itu apa namanya? Apa itu asbabun nuzul? Kemudian apa namanya lagi? Syarat jumlah syartiyah itu apa namanya? Jadi maka di dalam tafsir ini kadang-kadang sudah saya campur-campur, jadi jemput. Nanti di situ ada ilmu tafsirnya sedikit, ya, ada tafsirnya sedikit, supaya kita tahu saja istilah-istilah yang digunakan oleh para penafsir. Ini namanya ilmu tafsir. Termasuk taksis syai'i bi syai'i. Ya. Sudah, ada lagi.
Iya. Waalaikumsalam. Ini di luar kajian kita ini, Ustaz. Iya. Nah, kita melihat pada Al-Quran Karim itu semua surat-surat itu dimulai dengan basmalah. Iya. Tapi khususnya di surat At-Taubah Oh, tidak ada. iya. Iya. Surah At-Taubah nama lainnya adalah surah Al-Bara'ah. Jumlah ayat, jumlah surat di Al-Quran 45 surat. 114. Uniknya lagi, walaupun tidak ada bismillah pada surah At-Taubah, jumlah bismillah juga tetap 114. Mana satu bismillah lagi? Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tetap 114. Sekarang pertanyaannya, kenapa di awal surah Bara'ah itu tidak baca bismillah? Kita disuruh baca a'udzubillah saja. Bismillah itu apa? Adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih Penyayang. Ar-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang kepada semua umatnya, kepada semua hambanya, semua ayat. Kecuali surah At-Taubah. Kenapa? Di awal surah At-Taubah, bara'atum minallah. Jadi artinya apa? Allah lepas dari apa yang mereka lakukan. Terserah, buat apa suka kamu. Ini akan bertolak belakang kalau diletakkan bismillah di situ. Ini arti bara'ah apa? Saya tidak mau tahu, buat saja apa yang mau kalian kata Allah. Ya. Artinya sudah ada Allah Subhanahu wa taala memberikan ini untuk mereka, kalian mau buat saja, buat saja. Ayo kalau libur aja. Ya. Jadi makanya kan akan bertolak belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallah. Ya, maka tidak usah baca bismillah di situ. Karena apa? Ketika itu pada awal ayatnya saja Allah sudah mengatakan saya lepas dari yang kalian buat saja terus. Makanya di dalam Al-Quran itu pada surah Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang mau laba banyak, barang siapa yang mau korupsi, barang siapa yang mau hidup mewah di dunia, silahkan saya permudah dia, kata Allah. Mau apa dia, kata Allah? Ajjalna lahu fiha ma nasha'. Saya permudah dia. Oh, saya ingin kaya cepat dengan korupsi, saya permudah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid, kata Allah. Cuma apa? Ayat ini letaknya bukan di awal ayat. Kalau seandainya, kita ngomong seandainya, letak ayat ini di awal ayat, maka Allah akan menyuruh juga jangan baca bismillah di situ. Ya. Jadi begitu juga tadi. Karena di awal ayatnya bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi Allah lepas, Rasulnya lepas. Kalian mau buat apa terserah, wahai orang kafir, orang musyrik, terserah, yang pegang lembu terserah kalian. Ya. Jadi makanya itulah tidak dibaca bismillah di sini. Demikian. Ada lain. Itu makanya nama ayat lain itu surah yang At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwasanya pada hari kiamat umat muslim tidak menyaksikan tentang hari kiamat karena betul urusan ini kita meninggal semua. Hanya orang kafir yang menyaksikan tentang hari kiamat itu. Apakah benar? Oh iya. Makanya kita berdoa ya Pak. Karena begini, kalau di pernyataan itu benar orang kafir, tapi kita harus lihat juga kafir itu siapa sebenarnya. Kafir itu ada 3. Yang pertama kafir i'tiqad. Kafir i'tiqad orang-orang yang kufur secara i'tiqad, dia tidak yakin kepada Allah. 1. Yang kedua kufur nikmat. Itu orang kafir juga. Kufur nikmat apa? Dia beribadah, dia salat, dia buat ini, buat itu. Tetapi ketika dia bermasalah dia minta kepada Allah, ya Allah tolong saya. Tapi ketika ditolong oleh Allah, dia lupa kalau pertolongan itu berasal dari Allah. Karun itu kufur dia, karun itu kufur nikmat dia, padahal dia ahli ibadah. Jadi jangan kita pikir nanti, wah ini orang kafir saja nanti. Kufur nikmat termasuk di situ juga. Nah, kemudian ada kufur ihsan ini. Apa itu kufur ihsan? Seorang itu dia beribadah, tetapi ihsannya itu tidak ada. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini tambahan dari Imam Al-Qurtubi. Tapi kalau dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah yang dikarang oleh Syekh Syaqiti itu cuma 2 saja, kufur nikmat, kufur i'tiqad. Dalam tafsir Ibnu Katsir 2 juga. Dalam tafsir yang lain 2 juga. Dalam tafsir Al-Qurtubi ditambah 1 lagi, kufur ihsan. Seorang dia beribadah Allahu Akbar, setelah salam dalam hati tidak yakin
betul Allah melihat amal ibadah saya? Apa betul Allah mencatat menyuruh 2 malaikat mencatat saya? Tidak yakin saya. Ketika dia beribadah lagi, saya tidak yakin ini. Ini kufur ihsan namanya. Setiap dia beribadah itu, ini tambahan dari Imam Al-Qurtubi. Setiap dia melakukan sesuatu itu, dia tidak yakin kalau Allah melihat dia. Dia tidak yakin pahala akan diberikan kepada dia. Ini kufur ihsan namanya. Maka kalau seandainya ada pernyataan seperti itu, kufur masuk 3 ini. Ini masalahnya kita apa? Kita tidak tahu kita. Mudah-mudahan tidak termasuk kufur nikmat. Mudah-mudahan tidak termasuk kufur apa ihsan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya jangan bisa menyaksikan itu. Tetapi kita doanya begini ya Allah berkahilah umurku. Artinya dalam umur itu berkah selalu. Kita jangan teringat begini, kok jadi kiamat bagaimana ini? Jangan itu dulu kita tanya. Kita tanya amal ibadah apa yang sudah kita persiapkan. Maka kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Jangan bertanya nanti ini kiamat kapan ya? Kalau kita tanya pokoknya hanya yang cukup mati ini yang kiamat bertopan kan sudah keliru ini. Jadi makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kapan kiamat ya Rasulullah? Mata saat. Rasulullah mengatakan begini, kamu jangan tanya hari kiamat, mana ada talisa. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat apa? Sudah beribadah? Oh belum, ibadah. Jadi kita tidak perlu khawatir juga tentang tiupan sangkakala yang pertama tadi. Memang cukup mengerikan sekali. Jadi artinya apa? Tidak ada yang lebih mengerikan itu kalau kita lihat cerita dalam Al-Quran itu bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Jadi kita mohon kepada Allah agar tidak menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu gambarannya semua dalam Al-Quran. Sudah tahu bagaimana nanti diangkat gunung oleh Allah, bagaimana dibelah langit oleh Allah, bagaimana diturunkan semua bintang-bintang itu berjatuhan semuanya. Artinya kita sudah diberikan gambaran. Artinya kita jangan sampai menyaksikan hal-hal itulah. Dan kita terus berdoa kepada Allah husnul khatimah. Jadi tidak ada doa yang saya baca itu, tidak ada doa ya Allah jangan nampakkan saya kiamat ya Allah itu. Menurut saya belum saya dapatkan lagi hadis itu. Ya, hadis itu jangan nampakkan saya kiamat. Yang ada apa? Ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian apa? Ya Allah kumpulkan saya dengan orang-orang saleh. Matikan saya dalam keadaan muslim. Ya, jangan apa namanya. Makanya kiamat itu terjadi apa? Kenapa? Dalam hadis-hadis itu terjadinya kiamat sebab tidak ada lagi orang yang berzikir dan mengingat Allah Hanale. Karena sudah ini semua Hanale itu. Karena kalau tidak ada lagi yang lebih dihancurkan saja. Ini sama seperti pembangkang Nabi Muhammad SAW. Sudah didakwahi berapa kali. Akhirnya Allah mengambil kesimpulan apa? Mereka tidak bisa juga didakwahi. Akhirnya dihancurkan saja. Begitu juga kaum Nabi Nuh. Oh ini tidak ada, dihancurkan saja. Supaya apa? Tidak jadi penyakit bagi orang lain. Jadi itu begitu juga. Demikian. Sudah. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanallah wa bihamdillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.